Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang ERT, dan sekarang kita akan mengimplementasikan ERT yang sudah kita buat di video sebelumnya. Yang pertama, ini entitas relationship diagram merawat inap di rumah sakit, dan cara mengimplementasikannya ke dalam database ini harus menggunakan aplikasi yang bernama SAM, dan caranya seperti ini. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu ini harus dihidupkan terlebih dahulu Apache dan MySQL nya, dan kita akan tekan tombol admin dan kita akan ditujukan kepada aplikasi webnya PHP MyAdmin. Jadi di sini kita akan buat baru terlebih dahulu. Nama basis datanya rawat inap. Oke, di sini sudah terbuat. Jadi kita akan buat terlebih dahulu entitas pertama dari ERT yang kita buat di video sebelumnya, seperti kamar. Yang pertama kita akan menamakan tabelnya kamar, dan jumlah kolom 2. Jadi kita akan buat. Tadi kenapa saya membuat jumlah kolom itu 2, karena di ERT yang kita buat itu memiliki 2 atribut. Tetapi jika kita di entitas mempunyai beberapa atribut, banyak atribut, entah 1, 2, atau 3, ketika kita ingin mengimplementasikannya, itu menyesuaikan dengan beberapa atribut yang ada. Karena di sini saya menggunakan 2 atribut, jadi kita menggunakan 2 kolom. Yang pertama itu ada nomor kamar dan bertipe data integer, value-nya 10, dan bernilai menjadi primary key. Yang kedua itu nama kamar, bertipe data string varchar. Oke, di sini sudah selesai. Lalu kita akan menyimpannya. Oh, belum. Ini value-nya, kita harus mengisi value-nya 20. Oke, entitas yang pertama yaitu kamar sudah kita buat. Lalu kita akan membuat entitas yang berikutnya, yaitu pasien. Dan pasien mempunyai 2 kolom juga karena mempunyai 2 atribut.
Dan pasien mempunyai yang pertama ID pasien yang bertipe data varchar, dan ini menjadi ID pasien ini menjadi primary key. Mohon maaf. Kita buat lagi, terjadi kesalahan. ID pasien bertipe data varchar dan menjadi primary key. Dan yang atribut yang kedua yaitu nama pasien yang bertipe data juga varchar string dan value-nya 10 dan nama pasien minimal 30. Baik, kita akan simpan. Lanjut, kita sudah membuat dua entitas dari ERD yang sudah kita buat sebelumnya. Lanjut, kita akan membuat entitas dokter, dan dokter juga mempunyai dua atribut. Jadi yang pertama kita isi dengan ID dokter dan bertipe data varchar dan menjadi primary key. Yang kedua nama dokter dan bertipe data varchar dan value-nya ID-nya minimal 10 dan namanya minimal 30, dan kita simpan. Jadi seperti itu cara membuat entitas, tapi sebelumnya saya ingin menyelesaikan terlebih dahulu entitas yang kita buat di ERD sebelumnya. Ini namanya perawat dan jumlah kolomnya juga sama. Yang pertama atributnya ID perawat sebagai primary key dan bertipe data varchar jangan lupa sebagai primary key dan value-nya 10 dan nama perawat. Bertipe data varchar juga dan value-nya minimal 30, lalu kita simpan. Yang terakhir entitas ERD yang kita buat adalah tindakan. Kolomnya sama 2 dan atributnya yang pertama kode tindakan. Kode tindakan ini bisa menjadi integer atau varchar sesuai dengan keadaan. Misalnya kodenya pakai huruf bisa menggunakan varchar, dan ketika kode tindakannya memakai angka menggunakan integer.
Jadi di sini saya akan menggunakan integer saja karena kode tindakan kebanyakan menggunakan angka. Dan di sini menjadi primary key. Dan jumlahnya minimal 10. Dan nama tindakan. Bertipe data varchar dan value-nya minimal 30. Oke, dan kita akan simpan. Nah, jadi kita sudah mengimplementasikan ERD yang sudah kita buat seperti ini ke dalam database. Yang pertama, di sini ada entitas dokter. Entitas dokter mempunyai dua atribut, yaitu ID dokter dan nama dokter. Lalu selanjutnya kamar memiliki atribut nomor kamar dan nama kamar, serta yang lain-lainnya. Dan bagaimana cara kita mengisi dari beberapa entitas ini, yaitu dengan cara ini ada tombol tambahkan, kita klik dan kita bisa mengisinya di sini. Yang pertama seperti ini, dokter, ID dokter misalkan AB, nama dokternya Ahmad Bahauddin, lalu kita akan kirim. Jadi seperti itu cara mengimplementasikan ERD ke dalam database. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.